Pertama, kesalahan dalam diri Anda. Kenapa kok sampai orang tahu kalau Anda anak zina? Makanya ilmu ini yang harus kita sebarkan. Zina itu aib yang harus ditutup. Ditutup oleh pelaku, ditutup oleh anaknya. Bahkan bapak ibu pun, seorang ibu biarpun tahu dirinya berzina atau ayah, ini anak zina, nggak perlu anak ini tahu kalau dia anak zina. Semestinya begitu. Sampai anak zina sendiri kalau bisa nggak boleh tahu. Ini kehebatan syariat, indah syariat. Supaya dia besar dengan percaya diri dan kemudian dipandang orang baik. Yang zina ibunya bagaimana kan? Yang zina ibunya dia baik-baik, dia bisa menjadi kekasih Allah, waliullah. Nah, cuman kadang kebodohan kita ini hal demikian orang lain tahu. Saya berpertanyaan, bagaimana calon Anda kok tahu kalau Anda itu anak zina? Dari mana itu? Bagaimana kisahnya? Apakah zina orang tua Anda sudah sebar kemana-mana? Atau zinanya di alun-alun bagaimana? Atau zinanya di balai desa atau bagaimana kelihatan oleh orang sekampung? Ini mengherankan kalau ada orang tahu. Makanya tolong wahai hamba Allah, takut kepada zina. Zina adalah kehinaan. Tapi kami ingatkan bagi siapapun yang pernah terpeleset dalam zina, segera mengadu kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan tutup aib tersebut. Tutup, tidak boleh ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Itulah tanda akan diampuni oleh Allah. Nah, kemudian jika ternyata sudah diketahui oleh guru Anda, maka himbauan kami, lepaskan dia. Menikahlah Anda dengan laki-laki yang tidak tahu kalau Anda anak zina. Jelas omongan saya sudah. Jangan sampai Anda sebagai anak zina akan jadi bahan nanti untuk direndahkan sepanjang waktu. Pahit Anda bertanya kepada Anda, tapi saya beri yang lebih baik lagi. Buya tidak ingin, Buya tidak rela kalau ada wanita dihinakan karena perzinaan ibunya. Ibunya pun mungkin sudah bertobat. Enggak. Ini enggak diperkenankan. Jadi Anda lebih baik lepaslah dia. Kalau Anda terpaksa tidak melepas dia, mungkin komunikasi khusus dengan Buya nanti seperti apa caranya di luar ini. Nah, tapi kalau memang Anda bisa, di sana banyak laki-laki, ada laki-laki yang baik, lebih soleh dari dia, dan bisa menerima Anda. Dan ingat, jangan sampai dia tahu kalau Anda adalah anak zina. Urusan perwalian sederhana, nanti saya selesaikan. Karena zina itu harus ditutup. Selesai ya, insya Allah. Tapi mohon maaf, karena ini permasalahan di gurunya. Kalau anaknya, sang laki-laki itu memaksa kepada Anda, khawatir dia termasuk orang yang melanggar kepada gurunya. Biarpun secara syariat sah-sah saja, bisa pergi menikah. Akan tapi mungkin dengan amarah gurunya bisa saja mengungkapkan kalimat, dia menikah dengan perempuan yang tidak saya setujui karena dia adalah anak zina, bisa saja semakin terungkap. Tapi kalau mungkin Anda menganggap laki-laki itu baik, sangat soleh dan sebagainya, ya, Anda mungkin bisa komunikasi dengan tim kami, kemudian guru Anda siapa, mungkin kita bisa ngobrol yang manis dengan guru Anda untuk memahamkan masalah ini. Guru calon suami. Guru calon suami bisa pahamkan masalah ini. Karena apa? Guru harus dipegang, guru harus dihormat. Ya. Tapi semestinya kalau guru menolak tidak akan beralasan dengan itu. Kalau guru bijak, kalau seandainya menolak, tentu alasannya adalah karena saya belum mantap. Tidak akan ngomong karena dia anak zina, nggak mungkin. Nggak tahu apakah pemahaman Anda, wallah alam. Atau mungkin kan istikharah yang lainnya. Atau mungkin calon Anda beralasan begitu, wallah alam. Sebetulnya saya nggak tahu semuanya. Baik. Tapi memang lebih baik secara umum Anda menikah dengan orang lain yang tidak tahu kalau Anda anak zina. Bahkan mohon maaf, jika ada seorang yang mendengar suara ini, wanita yang pernah berzina, maka Anda jangan menikah dengan orang yang tahu Anda berzina. Karena dia akan merendahkannya. Menikah dengan laki-laki yang menganggap Anda wanita yang tidak pernah berzina, solehah. Selesai. Itulah cara menutup. Dan itu lebih indah, pendidikan yang indah. Masalah perwalian mah enteng, gampang. Masalah wali itu yang penting punya ilmu, yang kerjakan, tidak susah. Wali hakim, kalaupun ke wali hakim pun Anda tidak usah bercerita tentang latar belakang anak tersebut. Namanya membongkar aib, menjadikan anak putus asa, bisa menjadi calon suaminya menjadi merendahkan lagi. Nah, ini bermasalah. Ini adalah kebodohan. Kebodohan orang yang menempatkan dirinya di tempat ustadz. Harus ada ilmu dalam hal ini. Kalau masalah urus menikahkan, namanya seorang hakim. Seorang hakim harus bijak misalnya. Kalau seandainya faham dibisikin, difaham dibisikin. Tapi dibisikin kadang-kadang karena mendangkalnya ilmu. Wah, kalau itu nggak bisa nikahkan, kalau malah ngangkat suara. Kan ada kisahnya itu. Wah, nggak bisa nikah kalau begitu. Orang kaget, kenapa? Ada. Jadi kalau hakimnya ngerti, paham dengan isyarat. Kalau katakan bapak ibunya meninggal dunia, selesai.
Hakim tidak bertanya. Terus pamannya juga tidak ada. Terus dia, ya sudah selesai, sudah wali hakim beres. Faham, hakim bakal ngerti. Ini adalah anak sebatang apa? Kara. Nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak ada saudara, tapi hidup dengan saya. Tapi tolong Pak Hakim jangan diceritakan, karena saya sudah dianggap kayak bapaknya sendiri. Oh iya, sudah halas, wali hakim beres. Kalau ternyata khawatir hakimnya tidak ngerti, Anda boleh menjadi wali, tapi tidak sebagai wali langsung, tapi muhakkam. Jadi anak perempuan tadi yang Anda rawat di saat dewasa sama calon suaminya untuk menyerahkan pernikahan kepada Anda, maka Anda bisa berperan sebagai wali dan anak nggak bakal kecewa. Anda tetap bisa mengatakan, aku nikahkan engkau dengan pria ini dengan mahar. Wah, kayak wali. Namanya muhakkam, ada tahkim. Begitu mudahnya. Nggak repot. Bahkan ada orang mengatakan, Buya, mohon maaf saya menyesal. Kenapa? Masa lalu. Ada ini, saya tidak akan banyak masa lalu. Jangan ceritakan, tapi kalau tidak cerita nggak bisa menyelesaikan masalah. Apa sih? Kalau urusan jangan cerita ke saya. Tapi Buya, kalau saya tidak cerita gimana saya menyelesaikan masalah? Maksudnya gimana? Akhirnya dia harus cerita. Anak pertama saya itu Buya bukan dari saya. Karena saya menikahi istri saya dalam keadaan sudah hamil, tidak nasabnya ke saya. Oh, berarti kamu orang baik, laki-laki baik. Menutup aibnya orang. Laki-laki hebat. Tapi anak itu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Tapi nasabnya tidak ke saya. Tapi melahir dari perut istri saya. Saya menikahi beberapa bulan melahirkan dia. Dan nasabnya tidak sambung. Bagaimana? Tapi selama ini dia seperti bapak saya, Buya. Kalau sampai nikah nanti, ini mau menikah. Kalau sampai nikah saya ngomong bukan bapaknya nanti. Dia akan kecewa sepanjang masa dan seterusnya. Atau seperti apa? Atau paling tidak anak saya kalau bisa, anaknya kasih tahu gimana? Saya belum tega ngasih tahu, tapi harus kasih tahu suatu ketika bahwasanya nasabnya kemana. Bukan ke kamu, anggap saja bapaknya ini biar di mana, bapaknya meninggal atau apa. Tapi kalau seandainya dia dikasih tahu, tapi orang lain kan bakal heboh nanti kalau tiba-tiba saya bukan bapaknya. Ada apa ini semuanya? Oh ya gampang saja, tenang sini. Oh hakam, kamu yang menikahkan dengan tahkim, selesai. Hakim dua mempelai menyerahkan urusannya kepadamu, Anda menikahkan, nggak ada yang tahu sejagat. Maka ilmu itu penting. Ilmunya kuncinya satu, menutup aib itu loh, menutup aib itu pahala besar. Dan sebaliknya, hati-hati kalau Anda membuka aib, maka itu dosa besar bagi Anda dan terancam kehancuran diri Anda sendiri. Hati-hati. Makanya kalau sudah bicara ini, karena apa? Saya menemukan kegagalan orang menutup aib gara-gara kebodohan. Kadang dirinya sendiri yang bodoh, kadang orang tuanya yang bodoh. Mestinya tanya kepada ulama. Giliran anak perempuannya mau menikah dibilang, nak, kamu dulu lahir memang saya dengan bapakmu, tapi saya dengan bapakmu zina dulu. Malah dikasih tahu, ini kan kebodohan. Akhirnya selesaikan dengan ilmu. Sangat mudah, gak susah. Makanya datang kepada orang alim. Bahkan khusus masalah ini, kalau Anda punya masalah, jika Anda mentok tidak bisa menyelesaikan masalah, Anda bisa sisihkan waktu untuk datang kepada kami. Kami akan beri gambaran seperti apa solusinya. Mungkin Anda menemukan problem-problem ini. Ada sebagian yang diputuskan langsung, wah nikahmu tidak sah. Ada kisah misalnya. Kisah ini kebenaran. Mungkin orang itu belajar agama baru sadar, tobat. Tak tahunya apa? Dia punya anak pertama memang bukan dari dia. Cuman dia tidak mengerti. Setelah menikah punya anak. Lah yang sadar ini ternyata adalah anaknya. Anaknya ngerti kalau bapaknya bukan bapaknya. Cuman dalam pernikahannya adalah yang bukan bapaknya menikahkan sebagai walinya. Sudah punya anak satu. Kemudian dia sadar takut selama ini dia berzina. Maka dia ingin minta agar bagaimana pernikahan saya sah atau tidak. Ya nggak perlu dibongkar dong kisah pernikahannya seperti itu. Nanti suaminya jadi sudon dong. Ada solusi sangat mudah dan sangat gampang. Kayaknya datang diselesaikan, beres. Sudah terjadi. Menutup aib lebih penting. Madhab Abu Hanifah nggak pakai wali juga sah kok. Madhab Imam Abu Hanifah nggak pakai wali. Yang penting ada dua saksi, selesai. Sangat mudah untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Yang repot adalah kalau ada orang tidak punya himmah, tidak punya kemauan menutup aib. Sehingga kadang nggak sengaja pun buka aibnya orang, alasannya ilmunya. Padahal ilmunya malah ilmu yang setengah-setengah tadi menjerumuskan dia. Pengennya menjaga, astagfirullahaladzim, takut zina nanti. Kalau begitu.
Dan ini pernah pengalaman suatu kita, semoga Allah mengampuni ustadz tersebut. Ada satu orang yang kemudian, ini adalah orang di tempat yang jauh sana, bukan orang Cirebon. Kisahnya, kami itu termasuk satu-satunya yang punya tahu cerita bahwasanya anak perempuan itu bukan anaknya orang itu. Sehingga kami mendengar bahwasanya akan terjadi pernikahan. Kami ngebut untuk bisa datang ke tempat tersebut. Tepat pada waktunya sebelum pernikahan agar kami menyelesaikan. Terlambat. Saya terlambat. Sudah selesai akad nikah. Ya yang bapaknya ini yang sadar, yang bapak bukan bapak beneran itu sebenarnya nunggu kita. Sebab sudah kita wanti-wanti agar tidak sampai ketahuan orang. Akhirnya apa? Saya telat. Sementara sudah ini akhirnya ternyata dijalankan seperti itu. Setelah itu saya bisik ke kiai, ke ustadznya. Tak pikir ustadznya ngerti, malah istighfar tinggal, astagfirullahaladzim, terus gimana? Oh si kiai, takut. Jangan, saya bawa ke kamar. Waduh kacau ini. Kok kayak tidak punya ilmu ini, bagaimana ini? Sudah pikir sih, ketang saja. Kiai pulang, nanti saya akan susul. Nanti akan dinikahkan di rumah kiai. Gimana? Astagfirullah, ini problem, jerit malahan. Maksudnya warok, takut kepada Allah, tapi ilmunya tidak. Astagfirullahaladzim, nanti gimana ini? Haram nanti dosa. La ilaha illallah. Lah ini loh kedangkalan itu berbahaya. Akhirnya apa? Malam itu kita tunda semalam supaya tidak terjadi. Jadi malam itu kita juga tidak ngomong kepada calon suaminya. Bahasa itu ngarang sudah. Demi kebaikan mungkin kumpulnya besok aja deh. Kumpulnya besok karena akadnya malam habis isya. Ini kan besok. Jadi teman-temannya yang lain sudah diajak ngobrol aja, pengantinnya diajak begadang malam itu. Jadi baru besok pagi pura-pura diajak ziarah ke kiai dan kita menemani, setelah itu beres. Waktu itu saya belum, artinya belum pergi masih. Ini kisah sudah lama sekali. Nah, artinya apa? Ada sebagian seperti itu. Yang maksudnya dia takut kepada Allah, tapi ternyata tidak begitu caranya. Histerisnya dia iman, saya yakin iman, cuman karena ilmunya kurang akhirnya dirinya. Coba kalau tidak saya bengkam itu bisa penasaran ada apa. Anda kiai tadi, akhirnya kita harus jelaskan berbohong. Kiai tadi waktu ngakad nikah itu lupa ada yang ini atau jadi dia takut salah. Oh gitu, ya sudah, baru besok kita ajak bareng-bareng. Kenapa? Diperbaharui akadnya, padahal nggak ada memperbaharui akad nikah itu. Kita akad nikah lagi dengan cara yang sederhana, selesai, sudah bebas, nggak ada yang tahu sampai hari ini. Sudah punya anak 7, hari ini sudah punya anak 7, sudah punya mantu dan sebagainya. Ini sudah kasus lama banget. Ini loh kadang-kadang seperti itu. Semoga Allah berikan pada kita ilmu, pemahaman. Maka dari itu bagi anda yang punya problem semacam ini, kuncinya satu, menutup aib dulu, baru nanti anda akan cari solusi yang banyak. Kuncinya itu. Pokoknya segala solusi yang buka aib gak mungkin. Segala solusi yang diberikan oleh seorang ustadz yang membuka aibnya dia pasti salah. Tidak nih sudah. Ada cara lain. Urusan perwalian mah gampang. Madhab Imam Abu Hanifah mengatakan wali nggak usah, nggak apa-apa. Bisa tanpa wali sekalipun. Bahkan begitu dahsyatnya, walinya di kamar sebelah, anaknya nikah di sampingnya, nggak pakai wali, sah kok. Dalam madhab, yang penting ada saksi supaya nggak main-main. Selesai, mudah. Jadi solusinya sangat gampang untuk menutup aib. Kuncinya menutup aib. Tapi dalam keadaan wajar ya jangan begitu. Namanya anak kurang ajar, ada bapaknya nggak mau pakai wali. Hilangkan kalimat bapak biologis, sudahlah, nggak ada bapak-bapakan biologis itu. Kalimat bapak biologis itu harus dihindarkan karena orang langsung paham kalau sudah pakai bahasa bapak biologis pasti zina di baliknya. Saya sedih dengan kalian. Sudahlah, kalau sudah masa lalu tutup, sudah tidak usah ngomong. Adapun kalau dia adalah bukan bapak dari anak anda, sudah nanti dikatakan bahkan bahwa bapaknya yang lain. Nanti bisa saja seorang ayah yang bukan ayah sesungguhnya yang tidak sambung nasab ini berperan sebagai seorang ayah, sebagai wali tahkim, sebagai tahkim, muhakam atau yang lainnya. Ada caranya. Jadi anda mungkin tidak bisa disampaikan di tempat semacam ini, akan tapi perlu dia pendidikan khusus nanti atau diberi pengarahan khusus. Tidak usah khawatir. Biarkan dia adalah secara zahir sambung kepada suami untuk menutupi permasalahan anda, problem anda, aib anda, biarkan. Hingga pada waktunya nanti lihat. Yang jelas mungkin bisa saja, yang jelas nanti tinggal disadari bagi seorang anak tersebut,
kalau itu adalah bukan ayahnya, ataupun kalau seandainya dia nggak tahu kalau itu bukan ayahnya, nanti bisa dikemas. Barangkali sangat kasihan kalau dia tahu kalau itu bukan ayahnya. Maka bisa dikemas seorang hakim yang bijak akan ngerti masalah ini. Anda datang kepada hakim yang bijak, dia bisa menikahkan dengan rapi menutup aib. Hakim atau KUA. Ya, permasalahannya kalau KUA-nya tidak mengerti ilmu, mungkin begitu pertanyaan. Enggak, insya Allah ngerti. Ini artinya aib. Bisa saja cukup dinikahkan, tidak ada yang tahu. Yang berperan sebagai wali adalah bisa saja suami Anda bisa berperan sebagai wali, cuman posisinya sudah berbeda. Bukan sebagai wali sebagai ayah, tapi saja muhakam, atau bisa saja sebagai yang diperintahkan oleh sebagai yang mewakili pada KUA sendiri untuk mengkamuflase. Masih banyak cara. Intinya, tolong aib celak ditutup dengan sebenar-benar. Kasihan itu anak kalau tahu. Kasihan. Dan yang sudah kembali kepada Allah, jangan sampai diungkit-ungkit untuk kembali kepada keburukan. Setan tepuk tangan nanti. Permasalahan adalah mudah, mungkin hal-hal yang semacam ini kami sampaikan kepada siapapun yang punya permasalahan semacam ini, mungkin tidak harus diangkat ke media begini, mungkin bisa langsung tanya, cari nomor teleponnya, nanti bisa kasih pengarahan. Khusus untuk bisa dijalankan, untuk bisa menyelamatkan kehormatan keluarga dan juga menjaga mental atau psikologi sang anak, dan bisa terjaga semuanya, insya Allah. Allah alam bisawab. Subhanallah. Mudah jadi. Yang penting Anda niat untuk menutup. Anda insya Allah tobat. Yang lalu biarkan berlalu. Bahkan berjanjilah sampai Anda mati, anak mati, semuanya mati, tidak ada yang tahu kalau itu perzinaan. Tetap dilanjutkan upaya untuk menutup aib tersebut dan untuk muliakan putri tersebut. Adapun masalah pernikahan mudah. Anda bisa berperan sebagai seorang ayah. Hanya dengan cara tahkim. Anak Anda, anak perempuan Anda yang itu bukan anak Anda, dengan calon suaminya untuk menyerahkan kepada Anda dalam pernikahan. Atau Anda serahkan kepada seorang alim ulama. Anda berbisik nanti. Kalau sudah pada waktunya Anda bisa komunikasi dengan kami nanti. Artinya bisa diserahkan kepada seorang alim tanpa dikasih tahu. Bahkan Anda bisa nyerah saja, Kiai, anaknya dibimbing bahasanya, nak, tolong serahkan urusan pernikahan kepada Pak Kiai. Kiai yang akan menikahkan. Atau kedua mempelai menyerahkan kepada Anda. Jadi anak, nak, serahkan kepada saya urusan pernikahanmu, nak, ya, iya. Menantu, iya. Selesai, Anda menikahkannya. Kalau seandainya ada cara yang manis, cantik, tanpa harus dinikahkan dengan orang yang menzinainya, maka itu solusi yang istimewa. Kalau seandainya ada cara menutup aib dengan membiarkan kandungan itu besar sampai terlahir tanpa harus menikahkan anak tersebut dengan laki-laki yang menzinai, maka itu adalah sangat istimewa. Kenapa? Kalau sudah laki-laki pernah menzinai, dia punya tidak takut berzina. Anak perempuan sudah dididik baik, tapi laki-laki itu tidak pernah dididik baik. Mungkin dia telah berzina dengan banyak orang. Bukan sekedar membawa dosa, tapi bahkan bisa membawa penyakit. Nah, kalau seandainya, bagaimana cara otot untuk ijak banyak? Begitu mudahnya, kalau ada orang punya ide, bisa saja dihijrahkan seperti syariat hijrah setelah perzinahan. Karena dalam perzinahan itu taghribu amin, kalau setelah orang dicambuk atas perzinahan itu diasingkan. Diasingkan itu apa? Untuk memisahkan dia dari komunitas yang memandang dia adalah hina. Sehingga dia di tempat tersebut menjadi wanita mulia, tidak ada yang tahu kalau dia berzina dan seterusnya. Hijrahkan ke tempat yang aman. Bilang mungkin suaminya bagaimana dan sebagainya, meninggal atau bagaimana. Bisa saja banyak cara untuk itu semuanya. Yang jelas harus ditutup, terserah. Kalau ternyata harus dinikahkan, nah ini pembahasan kita sebetulnya. Kalau harus dinikahkan, siapa yang bakal menikahi dia? Kalau yang menikahi adalah orang yang menghamilinya, mohon maaf, anggap saja orang yang menghamilinya juga orang yang baik tapi kepleset dalam zina. Bukan seorang pezina, orang yang kepleset dalam zina. Karena dia yang menghamilinya. Nah, bolehkah menikahkan orang yang wanita lagi hamil? Ini adalah perbedaan di antara ulama. Madhab jumhur ulama mengatakan bahwasanya wanita yang hamil tanpa pernikahan dari zina, maka wanita tersebut boleh menikah. Boleh ya, bukan harus ya. Boleh artinya kalau mau menikah adalah sah. Karena bagi orang yang tidak punya pernikahan, tidak ada masa iddah baginya. Adapun disebutkan dalam Al-Quran, wa ulatu ahmali ajahluhunna ayyadna hamlahunna,
Bagi wanita yang hamil, masa iddahnya adalah di saat selesai kelahirannya. Itu adalah bagi wanita hamil yang ditinggal oleh suaminya, baik ditinggal karena mati atau ditinggal karena cerai. Dan itu yang diambil oleh jumhur ulama. Memang di sana ada madhab seperti madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwa wa ulatul ahmali ini adalah umum. Semua yang punya kandungan tidak boleh dinikahkan. Tidak boleh dinikahkan. Kalau dinikahkan tidak sah. Ini menurut Imam Ahmad ibn Hanbal. Karena dia masih ada kandungan. Sampai kapan? Sampai lahirlah bayi. Ini adalah perbedaan ulama di dalam masalah pernikahan orang yang hamil karena zina. Menurut jumhur ulama di dalam madhab, khususnya madhab kita Imam Syafi'i, wanita yang hamil bukan karena pernikahan, na'udzubillah. Wanita hamil luar nikah boleh saja sah-sah dinikahkan, baik dinikahkan dengan orang yang menghamilinya atau dinikahkan dengan orang lain sekalipun, sah. Akan tapi makna sah ini apakah harus dilakukan? Ntar dulu dong. Di sini ada dua. Jika yang menikahi adalah yang menghamilinya, jika yang menikahi adalah yang menghamilinya, pernikahannya adalah sah. Tapi secara tarbiyah ingat, tidak harus lah ya, tidak harus dilakukannya. Pernikahannya adalah sah. Kemudian karena itu adalah air maninya. Kemudian jika ternyata sang laki-laki yang menghamili wanita tersebut dari awal pernikahannya sampai lahir sang bayi sempat merawat kandungan bayi minimal 6 bulan, maka anak dari istrinya tersebut nasabnya nyambung kepada laki-laki yang menikahi ibunya, ibu sang bayi. Ingat, ini adalah jika yang menghamili, yang menikahi adalah yang menghamilinya. Na'udzubillah. Jika yang menikahi adalah yang menghamilinya, asalkan mulai dari awal pernikahannya hingga lahir sang bayi, awal pernikahan tentunya ada sampai dikauli. Awal pernikahannya hingga sampai lahir sang bayi tidak kurang dari 6 bulan, maka nasabnya sang bayi nanti sambung kepada sang suami, sang bapaknya tadi yang menikahi ibunya. Selesai. Jika ternyata biarpun yang menikahi adalah yang menghamilinya, biarpun yang menikahi adalah yang menghamilinya, jika ternyata bayi terlahir tidak sampai 6 bulan, artinya baru dinikahi 2 bulan sudah lahir, maka ketahuilah aqallul hamli 6 bulan, paling sedikitnya kandungan adalah 6 bulan, maka karena bayi lahir dari awal pernikahan sang ibu dan ayahnya, dan laki-lakinya tadi tidak sampai 6 bulan, maka anak tersebut nasabnya tidak bisa disambungkan kepada sang ayah. Baik, nasabnya tidak bisa disambungkan kepada sang ayah. Karena apa? Sang ayah merawat kandungan kurang dari 6 bulan. Tapi ingat, masalah tarbiyah, masalah pendidikan, biarpun memang secara syar'i adalah tidak sambung nasabnya, akan ditolonglah dalam irama menutup aib, seolah-olah sebagai bapaknya, akan tapi tidak saling mewarisi, ditutup sepanjang hidup sampai nanti kalau sudah dewasa diingatkan dengan cara yang bagus. Apakah bilang bapaknya meninggal atau bagaimana dan sebagainya, ada cara tentunya. Jangan sampai kalimat tidak sambung nasab diungkap terus. Kamu memang anak saya, memang kamu dari saya, tapi kamu tidak sambung nasabmu dengan saya. Wah, ini akan tersinggung sang anak. Lalu saya itu anak siapa? Akan ngomong begitu. Ya, aku dengan ibumu sebelum nikah sudah hamil dulu. Tak mau membuka aib lagi ini. Waspada, ini kesananya terus panjang. Makanya kepada para pembimbing harus waspada dalam hal ini. Tidak cukup dengan urusan fikih. Bahasa fikih akan panas, gersang jika tidak dibarengi dengan bahasa tarbiyah. Ada orang menjelaskan masalah ini dengan bahasa fikih. Wow, panas dan menjerumuskan. Dan bahaya sekali. Ada tarbiyah di sini. Jadi kalau seandainya sang bapak memang tidak sambung, sang anak tidak sambung nasabnya kepada bapak karena sang anak tersebut lahir baru 2 bulan setelah pernikahan atau 3 bulan kan, maka biarpun demikian jangan langsung diungkap. Pun dia juga mahram kalau perempuan, karena anak daripada istrinya. Kemudian dia bisa bersama dan terus sampai kapan? Dilihat sampai nanti setelah batas kedewasaannya dan mengerti untuk bisa diberitahu bahwasanya aku adalah bukan bapakmu. Sampai kapan nanti? Tapi upaya untuk menutup aib tetap. Sebab urusan mahram aman, hanya masalah waris saja nanti.
Masalah mahram adalah anak daripada istrinya adalah rabibnya nih, atau rabibah, anak tiri. Kemudian nanti kalau sudah dewasa, pun setelah dewasa jangan diungkap nanti bahwasanya kamu adalah bukan anakku nak, kamu adalah anak. Bukan, harus dengan cara. Apakah bilang bapak meninggal kemudian aku bunga atau bagaimana? Dengan cara bermacam-macam. Yang jelas, ingat harus Anda punya kecerdasan untuk menutup aib, dan para guru pembimbing dan ustadz harus punya ilmu masalah ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina yang hina. Kehinaan di dunia, kehinaan di akhirat. Yang pernah terpeleset dalam zina, semoga Allah mengampuni dan mengangkat derajatnya. Terakhir, seorang anak tidak punya bapak. Akan tapi ada orang, nah ini ada dua model manusia, tapi harus sampai menjadi orang yang ketiga. Model manusia yang pertama adalah model sudah punya app di obral, nggak ngerti. Anakku hamil, oh gila dia. Anakku hamil luar nikah, gila dia. Atau seorang perempuan hamil ngomong, saya hamil luar nikah, gila lagi. Balik. Jadi ini kebodohan, jangan bodoh. Atau mendengar orang hamil cerita kemana-mana, bodoh juga dia, dosa cari dosa, menghabiskan pahala, menggunjing orang. Ini adalah model manusia pertama, na'udzubillah, suka menggunjing orang hamil, atau dia melakukan dosa zina, ngomong-ngomong sama orang, ini bodoh. Ada sedikit cerdas, berbuat salah tahun dia ingin menutup. Atau ada orang melihat orang melakukan kesalahan zina seperti itu, ingin ditutup, sudah ditutup tadi, cuman belum sempurna ilmunya, jebol pada akhirnya saat menikah bingung, bapaknya nggak ada. Nah, kan jadi pertanyaan, besannya atau terus gimana bapaknya meninggal? Enggak. Dan terus kebongkar juga, berarti belum sempurna. Jadi dia mau pinter tapi kurang sempurna belajarnya. Ingat, menutup aib adalah tugas semuanya dan perintah dari Allah dan Rasulnya. Jangan kita suka buka aibnya orang, apalagi aib yang ingin ditutup, khususnya namanya zina. Jangan keluar dari lisan Anda membicarakan perzinaan seseorang. Mungkin ada orang curhat kepada Anda pun tidak boleh cerita kepada istri tercinta, dosa gede. Dan jangan mau curhat-curhat gitu, hati-hati. Kemudian bagaimana? Tutup, ayo kita semua tutup. Kalau boleh kita duit punya mengeluarkan uang tutup. Ini kan ada orang di tetangga kita mungkin, naudzubillah, semoga Allah menjauhkan dari zina. Ada tetangga yang punya masalah berzina, hamil luar nikah dan sebagainya. Kalau tetap di situ mungkin akan bakal rame dan akan menjadikan dia terpuruk, bahkan menjadi putus asa, nggak pernah takut lagi menjadi pezina. Maka Anda mungkin orang kaya, panggil dia, pergilah ke sana, saya biayai, minta kau aman dulu, setorkan, bawa ke tempat mulia. Jangan sampai ketahuan bagaimana caranya. Dengan uang Anda, dengan pangkat Anda, dengan makom Anda, mungkin ada seorang tokoh, bagaimana agar aib ini tertutup. Sampai kapan? Sampai mati semuanya tidak tahu, harus. Nah, termasuk bahkan jika punya anak perempuan mau menikah, oh gampang, nggak ada susah. Nggak ada susah. Apalagi tapi sepertinya dia sudah pernah mendengar pelajaran kami adalah masalah tahkim. Mungkin ada seorang laki-laki yang baik, lalu ingin menutup aibnya wanita tersebut, kemudian dia sudah aku nikahi, tapi anaknya tidak sambung, diaku anaknya sebagai anaknya, sah. Pengakuannya secara pengakuan untuk menutup aib saja, tapi tidak sah menjadi anaknya. Mungkin karena ingin menutup, hanya menutup, maka binnya disambungkan ke dia. Tapi sudah ada kesepakatan dengan istrinya, ini bukan binnya. Dan suatu ketika mungkin disampaikan, tapi dengan cara yang halus. Tidak harus katakan bapakmu zina, ibumu zina, nggak harus. Nggak harus disampaikan seperti itu. Apakah nanti terserah, apakah dikatakan macam, ada banyak cara. Bagi yang punya masalah yang seperti ini, Anda bisa datang. Nanti ini adalah masalah yang sangat perlu diperhatikan khusus. Karena banyaknya kesalahan di dalam menyelesaikan masalah ini. Semoga Anda tidak punya masalah. Tapi kalau Anda mendengar orang punya masalah, bawa agar kita ajak bicara dan agar kita selesaikan bersama masalah ini. Dan kita akan sisihkan waktu untuk hal-hal yang semacam ini sangat banyak. Karena kalau orang seperti ini rusak, akan merusak yang lainnya, naudzubillah. Sampai anak keturunannya rusak. Kehinaan zina itu. Baik. Kemudian kalau orang yang menutup, misalnya sudah terlanjur seorang laki-laki menutupi. Lalu bagaimana? Kan selama ini dia tahunya saya bapaknya dia. Kalau giliran menikah, ternyata saya harus ngomong bagaimana? Namanya tahkim boleh. Tahkim itu adalah dua mempelai mengangkat seseorang. Ini kasusnya bukan karena perzinaan saja, bukan. Jangan langsung setiap tahkim zina, bukan.
Mungkin ada bapaknya tidak ada di tempat, kemudian dia pengen nikah, hakim pun tidak ada, kemudian laki perempuan bersepakat datang kepada seorang yang jujur, dia menyerahkan. Tahkim itu bukan urusan pernikahan saja, artinya tahkim dalam muamalah juga ada, dalam transaksi ada. Tahkim itu dua orang yang berselisih atau dua orang yang ingin menikah, dua orang berselisih, mengangkat satu orang untuk menjadi penengah atau mengangkat seseorang untuk menikahkan dia. Makanya muhakkam, makomnya seperti hakim, seperti wali. Sehingga seorang bapakan tadi, mohon maaf, dia bisa saja mengatakan kepada calon mempelainya, serahkan urusanmu kepadaku untuk aku nikahkan, maka dia bisa menikahkannya. Masalah binnya masalah terah, menutupi di masyarakat, binnya tetap ke dia, nggak ada masalah, nggak akan rusak, nggak akan mengganggu. Hakikatnya bukan ini. Hakikatnya adalah tadi dalam tahkim, sudah selesai, dinikahkan sah. Nah, karena hal ini adalah masalah-masalah fikih, maka tidak semua orang gampang melakukannya. Maka bawalah ke tempat ulama. Ulama ini sudah umum di ilmunya para ulama, sudah biasa tahu. Yang bukan ulama ya jangan sok jadi ulama, kan begitu. Jangan sok jadi ustadz menyelesaikan masalah tambah gak karu-karuan. Intinya mudah untuk menyelesaikan masalah itu. Intinya yang penting kita punya kita punya semangat untuk menutup aibnya orang, selesai, sangat mudah. Tahkim oke. Bahkan nanti kalau tahkim takut dicurigai dan sebagainya, bisa diberi madhab Abu Hanifah tanpa wali sekalipun, tanpa wali, demi menjaga kehormatan itu penting. Lu kok bisa madhab? Oh iya gampang, tidak ada masalah. Madhab Hanifah bener, sah. Jadi nggak susah, solusi banyak di tangan para ulama demi kemaslahatan. Solusi banyak dan sah, jangan ragu tentang ketidaksahannya nanti pada akhirnya, asalkan diserahkan kepada ahlinya. Dan yang punya atau mendengar kisah-kisah semacam ini, tolonglah Anda harus punya greget juga untuk mengangkat mereka, menyelamatkan mereka dari dihinakan oleh masyarakat. Anda bisa konsultasi dengan ustadz-ustadz setempat, ustadz daerah yang mengerti untuk menyelesaikan masalah. Anda jihad itu dapat pahala, Anda menyelamatkan orang itu. Jangan sampai Anda biarkan ternyata nanti malah tersebar, yang semula sudah tersembunyi, tertutup aibnya, malah terbongkar aibnya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ini saja Allah. Seorang anak terlahir dari rahim seorang wanita yang berzina, nggak punya bapak. Laki-laki lahir dari wanita nggak pakai bapak dengan zina. Maka yang harus diperhatikan selalu, ini masalah pertanyaan ini selalu berulang-ulang karena banyaknya kejadian. Semoga Allah menjauhkan anak keturunan kita dari zina. Yang pertama, tolong tetap ditutup kasus ini. Jangan sampai anak tahu kalau ibunya pernah berzina. Jangan sampai anak itu tahu sebisa mungkin kalau ibunya pernah berzina. Dan anak hasil perzinaan bisa menjadi seorang waliullah. Tidak harus terhinakan, awas hati-hati. Jangan percaya dengan hadis palsu, anak zina tidak akan masuk surga sampai 7 turunan. Itu hadis bohong, hadis palsu, yang meriwayatkannya dosa, itu masuk neraka sekalian. Tidak ada. Ada riwayat bahwasanya anak zina masuk neraka sampai 7 turunan. Mana itu? Enggak ada. Yang dosa ibundanya sang anak tidak punya dosa. Maka jangan sampai dosa ibundanya dibebankan kepada sang anak dengan cara apa? Di antaranya dikasih tahu sang anak, ibumu dulu pezina. Malu seorang anak punya ibu pezina. Biarpun hasilnya adalah dia sendiri. Kalau tidak malu, putus asa menjadi pezina sama kayak ibunya. Ini dua kemungkinan. Akan malu dan dia akan merasa kecil hati, penasa menjadi minder. Kalau tidak, dia akan putus asa kayak ibunya. Biarin ibu saya juga begitu. Siapa bisa ngelarang saya? Nggak mungkin ibu saya ngelarang saya. Kalau ngelarang saya tinggal bilang, ibu juga gitu. Makanya langkah pertama adalah tutup. Jangan sampai anak itu tahu kalau ibunya berzina. Nah, untuk menutup agar tidak tahu kalau ibunya berzina, jangan disambungkan dengan bapak tadi. Istilah bapak biologis itu istilah dari mana? Enggak ada. Bapak itu selesai nasab. Istilah biologis ini, kalau sudah bapak biologis itu istilah zina, Mas. Kalau sudah mengatakan bapak biologis itu sebetulnya membongkar aibnya seseorang. Itu bapak biologis saya. Kenapa harus pakai kata biologis? Kalau bapak saya kan selesai. Kalau pakai kata biologis pasti ada isyarat di baliknya, ada zina. Ya enggak? Coba. Oh, ini bapak biologisnya. Oh, kenapa pakai istilah biologis? Memangnya apa? Bukan bapak beneran nih. Kan? Jadi apakah istilah bapak biologis ini tidak tahu istilah-istilah apa? Ya bapak dalam Islam ya bapak yang mal menjadi sebab kelahiran, bapak beneran. Selesai.
Kalau tidak bapak beneran atas pernikahan, tidak usah disebut bapak biologis. Tidak perlu disebut bapak biologis. Dan jangan dibuka celah ini. Semoga wanita yang kepleset dalam zina diampuni oleh Allah dan dijaga kehormatannya. Dan ingat, sebab wanita adalah wadah. Selagi pernah dituangi oleh satu curahan, bisa saja dituangi dengan 1000 curahan. Hati-hati. Karena seorang yang tidak pernah takut dosa, maka nanti seorang wanita bisa saja kembali kepada tradisi jahiliyah. Jadi dia siap dizinani siapa saja, nanti dipilih yang paling beruntung, yang paling banyak duitnya, dibuka bapak biologisnya. Nanti kasus lagi DNA dan sebagainya. Apa itu semuanya? Jelas, jangan istilah biologis, tidak ada istilah biologis itu. Jadi kalau bapaknya ya bapaknya. Kalau bukan ya sudah, nggak usah disambung-sambungkan biologis. Menyambungkan dengan istilah bapak biologis adalah mengingatkan kepada anaknya bahwasanya itulah yang menzinai ibunya. Mau tidak mau. Awas pada dalam hal ini. Kadang orang itu selatah, asal ngomong. Karena memang itu perlu tarbiyah, pendidikan, bagaimana menutup anak ini dari aib, menutup aib ibundanya dari sang anak, biar anak tetap percaya diri, dan ibunya tetap terhormat di mata sang anak, sehingga bagi sang anak mudah untuk mengabdi kepada ibundanya. Mudah caranya, gampang, bilang saja bapaknya meninggal atau bagaimana, enggak usah, bapak biologismu nak. Apa maksudnya biologis, mak? Aduh, kalau tanya, mak, maksudnya bapak biologis gimana? Bukan bapak saya. Iya, tapi bukan. Iya, tapi bukan. Terus gimana, mak? Iya, nah, kemana-mana kisahnya. Makanya ini sering pakai istilah bapak biologis. Ini mengisyaratkan akan ada perzinahan di balik itu semuanya. Hati-hati dengan istilah itu. Bapaknya adalah itunya. Kalau tidak punya bapak, sudah selesai. Bilang saja bapaknya meninggal atau bagaimana. Tugas kita menutup aib yang satu ini. Zina ditutup. Karena zina itu aib yang nggak bisa dihapus sampai kapanpun. Kalau sudah tersebar, akan nempel di jidat sang anak, sang pelaku, dan seterusnya. Jika ada seorang anak punya bapak dulu pemabuk hebat, penjudi hebat, lalu tobat, masih bangga, bapakku adalah penjudi nomor 1 dulu, tapi alhamdulillah sekarang tobat. Tapi kalau ada orang berkata, ibuku dulu berzina, sampai hari ini akan malu. Zina tidak akan lepas aib itu. Hati-hati. Hanya rendah orang yang mudah melakukan zina. Yang kepleset zina, kembalilah kepada Allah, tobat. Baik, nggak boleh pakai bin biologisan apa itu, nggak ada pakai binnya bin Abdul Ghafur, Abdul Jalal, Abdul Rahman, Abdullah, Abdul bin, bisa apa? Selesai, siapa saja pokoknya orang yang nggak ada. Itu tugas ulama untuk mengajari, menutup. Makanya perlu dihijrahkan. Kalau orang pernah berzina di situ, di kampung itu diketahui zina, takribu amin itu bahasa itu, asingkan, pergi ke kampung yang lain, ke pulau yang lain, biar terhormat di sana. Lalu bapaknya di mana? Meninggal, tinggalan di sana, meninggal, selesai. Ini perlu ilmu, wahai para ustadz. Ilmu menutup aib ini harus, ilmu menutup aib ini harus ada diklat khusus para asatid ini. Khawatir membongkar aib. Naudzubillah, membongkar aib. Nabi mengajari menutup aib. Ketahuilah, orang mungkin berzina, mungkin berdosa, tapi Allah Maha Pengampun. Lah, tugas kita mengajak mereka untuk memohon ampun itu bagaimana? Bukan malah kita rendahkan, bukan malah kita obral, bahkan bukan malah kita jadikan putus asa. Sebab wanita kalau sudah ketahuan dirinya pezina, dia akan putus asa. Kenapa? Oh, orang sudah tahu kalau zina, ngapain saya tutup-tutup? Biarin, kalau perlu suaminya tak ajak zina sekalian. Bisa ngomong gitu. Dia akan dendam karena sudah direndahkan, akan merusak di masyarakat lebih parah lagi. Tugas kita menutup aib. Semoga Allah menutup aib hamba-hamba yang pernah kepleset dalam zina dan mengampuninya. Yang pertama adalah dia adalah hasil zina, ketahui itu adalah perbuatan orang tuanya. Adapun istri Anda adalah solehah, jangan dibawa-bawa perzinahan orang tua kepada sang anak. Jangan menjadikan itu cacat. Istri Anda adalah wanita mulia yang lahir dalam keadaan fitrah, suci. Jadi kalau ada kesalahan zina orang tuanya, jangan dibawa-bawa. Dan jangan diungkit juga. Jangan diungkit sama sekali. Dan dia adalah bisa menjadi kekasih Allah. Ini yang pertama. Anda terima beliau adalah dengan senang hati, dengan cinta dan kasih sayang. Dan jangan diungkit. Itu bukan kesalahan dia. Dan juga mungkin kepada mertua juga jangan sampai berubah. Mertua jangan berubah juga. Mertua mungkin saja sudah bertobat dan Allah sudah ampuni. Baik, adapun masalah pernikahannya, yang jelas anak Anda nyambung kepada Anda. Anak Anda nyambung kepada Anda. Kemudian dihimbau untuk, kalau Anda menganggap itu sah begini, di dalam madhab kita memang harus ada yang namanya wali yang sesungguhnya. Baik, wali yang sesungguhnya. Akan tapi dalam kasus tertentu ada, misalnya
di dalam mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu tidak harus pakai wali, tapi harus disebutkan maharnya. Artinya pernikahan Anda bisa dianggap sah karena sudah terjadi. Bisa dianggap sah dengan mengikuti mazhab yang lain. Seperti dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dengan catatan waktu itu ada maharnya. Maharnya disebut dengan jelas. Baik. Akan tapi ini himbauan. Lebih cantik, lebih indah, biar Anda semakin mantap. Tapi dengan ini Anda tidak usah ragu. Ini bisa dianggap dibenarkan di dalam mazhab lain. Karena sudah ada 2 saksi, kemudian ada mempelai laki, dan ada ijab dan qabul. Dan wanitanya juga mengetahui dalam hal ini. Baik. Kemudian, biarpun walinya adalah wali yang tidak sesungguhnya. Akan tapi, bentuk penerimaan seorang wanita ini adalah seorang wanita yang mengetahuinya itu kurang lebih sama dengan dia di saat menikahkan dirinya. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Artinya, jika kejadiannya sudah seperti Anda ini, maka kita bisa mengatakan, menukil dari para ulama, ini dianggap sah. Tapi jika kejadiannya belum terjadi, jangan nikah seperti itu. Kalau memang bukan sebagai ayahnya, jangan berperan sebagai ayah. Pakai muhakam, iya. Sebagai wali tahkim, iya. Tahkim, kedua mempelai menyerahkan kepada bapaknya yang bukan bapak sungguhnya. Lalu setelah itu berperan sebagai ayah, tapi ada ikrar tahkim tadi, itu sah. Tapi karena kasus seperti ini sudah terjadi, maka pernikahan Anda dianggap sah, anak Anda sambung. Nah, untuk kemantapan dalam mazhab Imam Syafi'i, Anda bisa akad baru lagi. Apalagi sudah ada saling tahu dengan istri. Adapun akad barunya Anda bisa datang, misalnya Anda ke Cirebon, Anda tahkim dengan seorang alim di Cirebon atau Ustadz Cirebon, nanti yang mengerti masalah ini, langsung saja diambil kontrak. Nggak ada yang tahu. Nggak akan jadi tanda tanya kenapa ngulang lagi. Kalau orang alim bakal ngerti yang demikian itu. Anda datang, nanti seorang alim itu mendatangkan 2 santri untuk jadi saksi, lalu Anda dinikahkan, selesai. Walinya adalah wakil tahkim. Anda menyerahkan diri Anda dengan istri kepada seorang alim, maka alim tersebut yang menikahkan, wahai fulan, aku nikahkan kau dengan ini. Selesai. Seperti itu. Jadi, kalau Anda seperti itu akan tetap dianggap sah. Nah, kemudian tapi karena kejadian ini sudah terjadi, tapi jangan macam-macam, siapapun jangan melakukan hal seperti ini dengan wali yang salah. Tapi kalau sudah terjadi, kata oleh Said Alwi, orang awam, apa yang dilakukan oleh orang awam, ya, jika ada kesalahan, maka jika bisa ditaklidkan dengan madhab lain, biarpun setelah kejadiannya, maka dianggap sah, karena kemurahan untuk orang awam. Akan tapi, jika belum terjadi, jangan dilakukan. Kemudian akan tapi lebih baik, lebih indah, kalau ikhtiyat Anda berhati-hati, Anda datang kepada orang alim, minta dinikahkan kembali, gitu saja. Tanpa harus Anda bercerita tentang harus keluar dari Bandung, Bu ya? Karena tidak harus keluar dari Bandung, karena memang tidak ada walinya, tidak harus keluar dari Bandung. Yang harus keluar dari tempatnya itu adalah kalau ada wali yang sesungguhnya. Baik, Bu ya. Dan tadi, Bu ya, dari pertanyaannya, Bu ya, di situ nggak menceritakan bahwa walinya yang bapaknya itu yang menikahkan, Bu ya, hanya binnya itu dinisbatkan kepada kalau bapaknya. Masalah bin sah-sah saja. Atau binnya misalnya bin untuk menutupi ya. Iya, Bu ya. Misalnya ada seorang laki-laki tahu bahasanya perempuan itu adalah bukan anaknya. Cuman dia sudah mendidik mulai mendidik mulai lahir. Kemudian takut anak ini kecewa dan sebagainya. Akhirnya kemudian sudah dianggap seperti anaknya. Tinggal kesepakatan antara dia dengan mempelai pria, dia dengan wali, dengan yang menikahkannya, hakim misalnya. Pak Hakim, tolong, ini yang menikahkan adalah Pak Hakim. Cuman sebut binnya saya hanya untuk menutupi umat saja. Sehingga seorang hakim mengatakan, ya fulan, ya Ahmad, angkah tuga aku nikahkan engkau dengan Azizah binti Abdurrahman. Padahal Abdurrahman bukan bapaknya. Yang penting Azizahnya benar. Itu sah-sah saja. Sah, ya. Sah. Ya. Yang penting hakikatnya itu yang menikahkan siapa. Baik, ya, subhanallah, ya. Baik, kepada hamba Allah dari Bandung ya, semoga apa yang disampaikan bisa Anda pahami. Intinya harus sampaikan, dalam menikahkan pun seorang harus bijak dan alim, punya ilmu. Jangan sampai di saat pernikahan malah membongkar aibnya orang. Karena ketidakmengertiannya, alasannya menjalankan syariat. Masalah perwalian, salah dong ini, ya Allah, binnya kok nggak benar. Ini bukan anaknya, nggak usah begitulah. Ini menunjukkan nggak pernah belajar. Kalau di orang alim akan dimengerti, begitu mudah menyelesaikan solusinya. Ada ilmunya. Biarpun bukan bapaknya bisa dikemas kok sebagai bapak. Tapi bukan bapak dengan tahkim misalnya. Misalnya, mohon maaf, ada seorang bapak. Bapak yang tahu misalnya berzina dulu, naudzubillah, semoga Allah menjauhkan dari zina. Akhirnya menikahi ibunya, sehingga betul-betul anak itu dirawat oleh sang ibu. Bukan anaknya, cuman selama ini sudah dianggap sebagai anak. Tapi bagaimana agar sang bapak ini bisa menikahkan, berperan sebagai seorang bapak? Seolah-olah seorang bapak. Tinggal kesepakatan bahasanya antara anak perempuannya yang bukan anaknya
dengan mempelai laki menyerahkan ke dia, namanya tahkim. Sehingga dia menikahkan bukan sebagai wali bapak, tapi sebagai muhakkam. Tinggal berkata nanti, wahai fulan, aku nikahkan kau dengan putriku, seolah-olah begitu. Itu sah. Ya, Nggak susah kalau ada ilmunya. Menutup aib ini makanya penting sekali. Maka ilmu itu penting, disitulah nanti fungsinya untuk bisa menutup aibnya orang. Pernikahan tetap sah, nggak ada masalah tanpa membongkar aibnya orang. Tapi kalau misalnya tadi dari bapaknya itu mentaukilkan kepada orang lain untuk menikahkan, tapi belum dianggap benar, Bu ya? Tidak, karena Tidak yang bisa. mewakilkan bukan bapak. Bukan Hendaknya bapaknya. sang dua mempelai itu yang menyerahkan. Yang menyerahkan Nama kepada tahkim itu bukan mandunya. gitu. Kedua mempelai menyerahkan kepada seseorang untuk menikahkan mereka. Misalnya seorang Ahmad dengan Azizah berkata kepada si Kiai Umar, "Ya Syekh Umar, kami berdua menyerahkan kepada Anda untuk nikahkan kami." Lalu Syekh Umar menerima, saya terima. Namanya muhakkam. Bisa Begitu. nggak Bu ya, misal Bu ya, ini satu contoh, seorang bapak tuh pengen bener-bener supaya menantunya nih nggak tahu nih kalau misalnya anak perempuannya bukan dari pernikahan gitu Bu ya, sehingga kalau nanti dia mengatakan kepada anak mempelai laki dan mulai perempuan untuk menyerahkan kan akan ketahuan gitu Bu Bisa ya. dikemas. Nah itu gimana cara Jadi mengemas yang indah ya? dikemas bahasanya nanti diajak duduk bersama orang lainnya, serahkan aja. Mempelai dengan ditalkin dua-duanya. Oh gitu. Ditalkin gampang, itu mudah ditalkin. Kamu berdua, wahai calon mempelai berdua, kamu serahkan kepada ini, kami berduanya ini. Jadi mudah bagi orang alim ngerti itu, nggak usah. Mestinya hal ini nggak bisa. Sebab orang awam kadang suudon, oh kalau begitu nanti dianggap itu, wah ini anak zina dan sebagainya. Hal-hal semacam ini adalah hanya dipegang oleh orang alim yang mengerti. Iya Bu ya. Baik. Supaya untuk ilmu menutup. Kalau ini ilmu menutup disebar nanti orang suudon nanti. Padahal menutup itu adalah bukan berarti harus ada aib. Hanya untuk kemantapan saja, kan begitu. Nggak. Iya Bu ya, karena subhanallah Bu ya, kita sering mendengar berita dan juga membaca Bu ya, banyak sekali kadang anak-anak yang memang hasil pernikahan yang bukan hasil pernikahan seperti itu dibongkarnya adalah dalam pernikahannya. Memang malah, kita Bu sering ya. pernah kita bukan Iya, Bu sering ya. kita pernah lihatnya karena kebodohan. Iya, Bu Makanya ya. seorang ilmu itu penting. Ilmu itu menutup aib itu begitu mudahnya masalah pernikahan diselesaikan tanpa harus membongkar aibnya sama sekali. Ada. Makanya kami himbau, makanya kami selalu sampaikan ini. Tolonglah ayo bertanya kepada yang mengerti dalam hal ini. Apalagi ya belajarnya juga setengah-setengah, suka berfatwa, akhirnya rusak. Bahkan suatu ketika, ya namanya ilmu, biarpun orang punya ilmu mungkin lupa. Pernah kejadian kita melihat langsung histeris kiainya itu. Histeris, karena apa? Setelah kami bisikin bahwasanya ini nasabnya tidak sambung kiai. Dengan pernikahan ini adalah tidak sah. Astagfirullahaladzim. Kan saking waroknya itu kiai, tapi kan histeris, orang kan kaget ada apa. Maka harus ditarik entar di. Oh ya kayaknya. Jadi kadang-kadang memang Iya, Bu ya. ilmu ini harus ilmu terlatih. Artinya apa? Bahkan dalam keadaan mendesak pun mungkin orang bisa menutupi aib dengan cara ilmunya tentunya. Intinya kepada semuanya, awas jangan berani membongkar aibnya siapapun. Aib perzinahan, hati-hati. Ya, Allah akan bongkar aib kita. Maksudnya Allah akan, itu dosa besar. Tapi sebaliknya, menjadilah juru-juru penutup aib. Karena apa? Zina itu Nabi Muhammad menganjurkan untuk bisa ditutup. Karena apa? Kalau sudah zina tidak ditutup, akan menyebar ke sana-sana. Dan itu menjadikan malapetaka untuk bangsa, untuk negeri, untuk masyarakat. Alhamdulillah. Dan di dunia dan di akhirat akan terhinakan, itu saja. Yang tidak dibenarkan Anda menikahi pezina, orang yang tidak pernah bertobat dalam zinanya, wanita rendah. Tapi kalau ada orang bertobat dari dosa, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Bisa orang kepleset dalam zina pun, mungkin ada orang berzina pun ada ya, yang dia dengan cara yang dibohongi segala macam, atau mungkin lemah ilmunya. Ya nggak dibenarkan Anda menikah dengan pezina. Orang tidak pernah bertobat dengan zinanya. Tapi kalau sudah seorang wanita yang menyesal dengan kisah perzinaannya, lalu dia bertobat, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah berdosa, maka boleh Anda. Dan jika Anda memang punya niat baik untuk memuliakan dia, sebuah kemuliaan supaya dia tidak tercubus lagi dalam kehinaan, tapi Anda harus kuat. Anda harus kuat sampai kapanpun. Anda harus menutup aib itu. Jangan suatu ketika ada masalah bilang dasar kau pezina, awas, jangan. Harus berani menutup sampai dia mati atau Anda mati. Nah, apa bagus, dan bahkan ada keutamaan dari sisi itu. Karena
Menerima tobat ini penting. Kadang orang itu hanya bisa merendahkan. Kemudian bagaimana kisah Anda dengan orang tua? Ya nggak usah disebut, kok nggak harus menutup, kok harus ceritakan bagaimana. Tutup, nggak usah diceritakan kisah hamba tersebut. Wanita tersebut, semoga Allah mengampuni, selesai. Anda muliakan dia. Dan nasihat kepada siapapun yang kepleset dalam zina, segera tobat. Jangan masuk wilayah kehinaan selamanya, naudzubillah. Mati dalam keadaan punya kehinaan, su'ul khatimah. Zina adalah kehinaan. Wanita mulia susah berzina, laki-laki mulia susah berzina. Ada pintunya yang namanya nikah. Kenapa masuk wilayah zina? Hanya orang rendah yang diperbudak berzinaan. Wanita mulia tidak akan bisa melakukan. Makanya jadikan diri Anda mulia. Kalau pernah kepleset dalam zina, pintu maaf Allah luas. Pintu maaf Allah luas. Kembalilah kepada Allah, menyesal. Dan siapapun yang ingin memuliakan mereka, Anda harus tabah. Seperti Anda yang bertanya, Anda boleh. Dan sebuah kemuliaan bagi Anda yang ingin memuliakan seorang wanita yang pernah kepleset dalam zina, bukan pezina. Maksudnya sudah bertobat. Anda mampu dan Anda bertahan. Anda tidak akan mengungkit sampai kapanpun, dalam keadaan apapun. Kalau Anda, ya. Kalau Anda termasuk orang yang nggak mampu, jangan resiko. Masih ada laki-laki hebat yang bakal menikahi dia, yang tidak tahu kalau dia berzina. Makanya dihimbau wanita yang pernah berzina, menikahlah dengan orang yang tidak tahu kalau dia pernah berzina, dengan laki-laki yang tidak pernah mengetahui dirinya berzina. Laki-laki baru sama sekali, berperan sebagai wanita mulia, selesai. Supaya apa? Supaya dalam perjalanan tidak akan muncul ungkitan-ungkitan tentang perzinaan. Pernah suatu ketika ada orang ngadep nih, suami istri ribut di dalam rumah. Sudah begitu pakai sepatu masuk ke dalam. Hebat benar, rupanya marah. Saya sudah tahu sebelum menikah dia itu sudah tahu. Kamu juga hebat, di depan kita ribut. Ini bapak ibu mau kesini mau ngapain? Ini rumah harus dihormati, sampai saya ngomong gitu. Ajib, lihat, ungkap-ungkap kan? Karena sudah tahu dia bezi, ya, akhirnya diungkap terus. Naudzubillah. Maka kalau Anda mampu menikahi seorang yang pernah berzina lalu tobat dan Anda bisa menutup sampai kapanpun, hebat. Barang saya menutup aibnya seseorang, Allah akan tutup aibnya di hari kiamat nanti. Anda tidak akan dihukum oleh Allah. Tapi kalau Anda tidak mampu, jangan ngambil resiko. Ambil wanita yang tidak pernah punya masalah. Tapi kalau Anda ingin menolong wanita yang bermasalah semacam itu, sebuah kebaikan. Kalau Anda tidak bisa menolong, jangan sok jadi penolong. Masih ada orang lain yang bisa menolong. Dia akan hijrah menjadi wanita solehah. Nggak ada yang tahu kalau dia pernah berzina. Dia akan menikah dengan laki-laki yang baik karena tobatnya. Allah akan kirim laki-laki yang baik. Mulialah semuanya. Menyembelih akikah diniatkan saja, nggak usah pakai bin-binnya juga ada masalah. Kenapa harus paksain dengan bin-binnya? Namanya saya diniatkan untuk anak saya yang bernama ini, selesai. Kemudian bagi anak yang mohon maaf lahir tanpa ayah atau luar nikah, subhanallah, semoga Allah menutup aib. Allah mengampuni semuanya, menjauhkan kita dari zina. Adapun jika ada anak yang lahir dari zina, catatan pertama, jangan dihubungkan dengan orang yang menghamili ibundanya dengan istilah bapak biologis. Jangan sebut kata bapak biologis. Semua orang tahu kalau sudah mengetahui ini bapak biologisnya, berarti zina di dalamnya. Sebab kalau bapak biasa nggak usah pakai istilah biologis. Hilangkan istilah itu supaya tertutup aib itu. Ini saya harus sedikit keras ini. Orang sudah kepleset dalam zina, ditutup aibnya biar dia cepat tobat. Jangan dibongkar lagi. Bahkan anak pun tidak boleh tahu kalau ibunya pernah berzina. Tolong semuanya cerdas dalam hal ini. Tolong itu orang yang kepleset dalam zina, dia kepleset, dia dikuasai oleh syahwatnya, bisikan syaitan, tergoda, kepleset zina, harus ditolong, jangan dibongkar-bongkar lagi. Anaknya nggak mengerti apa-apa, tidak punya kesalahan, jangan juga tahu urusan ibundanya, takut rusak mentalnya nanti. Tutup aib itu. Binnya bin siapa saja sudah. Yang penting tertutup dan aman. Tolong ini pahami pada umat ini. Kan bertanya kan banyak orang Indian, memang banyak bertanya nih. Permasalahan jarang ngaji. Ingat hei hamba Allah, kalau Anda pernah dengar berita perzinaan seseorang, Anda haram cerita kepada siapapun. Bahkan sebaliknya, Anda punya kewajiban bagaimana mengajari dia untuk menutup aib tersebut. Sebab zina ini kalau dibiarkan aib zina ini, dia akan susah bertobat, yang pertama. Yang kedua, menjadikan lingkungan mengentengkan zina sehingga tidak takut lagi zina. Kenapa? Tetangga saya sudah berzina, saya sudah, kenapa saya tahan zina? Naudzubillah, tolong ini masalah ini. Pakai bin gampang, jangan takut, sah semuanya, sah, nggak pakai bin sah, binnya siapa saja sah, yang penting niatnya untuk fulan anak itu. Dan yang terpenting, nggak usah diisyaratkan bahwasanya dia adalah anak zina. Ini pertanyaan ragu begini, ini bahaya. Kenapa? Ini bapak biologisnya. Bapak biologis, kalau ini adalah bapak zina.
yang menzinai, tidak akan sambung nasab, putus, dia telah menodai ibundanya, jauhkan orang-orang itu dari dia, jangan minta nafkah kepadanya, yang mengurusi adalah Allah nanti. Kita harus punya kasih sayang kepada orang yang kepleset dalam zina. Saya sedih, orang sudah zina disebar, diekspos, diberitakan, sampai anaknya tahu kalau dia ibunya berzina. Bagaimana ini? Mana kasih sayang kita? Nabi penuh kasih dengan orang kepleset kemaksiatan. Ini yang selamat ini loh harus menjaga. Yang tidak pernah berzina, jangan berani mengungkap-ungkap urusan perzinaan seseorang. Dia harus kasihani, dia kepleset, dia harus ditolong. Saya ngangkat suara bukan kepada Anda yang kepleset dalam zina. Orang yang ada di kiri kanan yang tidak bisa memahamkan masalah ini. Para ustadz yang tidak bisa memahamkan masalah ini. Saya sedih bagaimana orang zina, satu kampung tahu kalau dia nggak punya bapak. Bagaimana ini? Ada satu orang lahir tanpa ayah, sak kampung tahu semuanya. Berarti kan perzinaan disebar satu kampung semuanya. Lalu di mana ustadznya? Di mana pembimbingnya? Bagi anda yang kepleset dalam zina, malulah kepada Allah. Tutup aib itu serapat mungkin. Allah Maha Kasih. Dan ingat anda, Allah mengampuni anda yang pernah kepleset dalam zina. Kalau anda semakin punya rasa malu. Dan anda akan malu menyebut kisah perzinaan. Anda akan tutup. Maka kalau anda menutup dengan benar, Allah akan tutup dan Allah ampuni.